Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Napaskan alhamdulillahirabbil alamin. Serta salawat dan salam kehadirat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Muhammad Fahran Haikal MM selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia serta teman-teman sekalian. Dalam video kali ini kami satu kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Faisal Pamirambe, dan serta rekan saya Muhammad Akbar Jayadi dan Muhammad Rusdi. Kali ini kami akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan karyawan dalam pandangan Islam. Lalu dalam judul kali ini kami akan membahas tentang pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan, manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan, kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, tahapan pelatihan dan pengembangan karyawan, metode pelatihan dan pengembangan karyawan, dan yang terakhir adalah pelatihan dan pengembangan karyawan dalam pandangan Islam. Lalu langsung saja kita mulai, dan untuk materi yang pertama dan kedua saya silakan kepada saudara Muhammad Akbar Jayadi untuk menjelaskannya. Kepada saudara saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kita atas karunia kita dapat melakukan pelaksanaan tugas kuliah dalam hal ini mata kuliah MSDM. Tak lupa salawat dan salam mari sama-sama kita hadirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana syafaatnya yang kita harapkan di kemudian nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang sama kita hormati Bapak dosen MSDM dan yang sama saya ini teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara Faisal Pamirambe yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi pertama dari diskusi kelompok kami. Yang pertama itu adalah pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan. A. Pengertian pelatihan karyawan. Menurut Andrew E. Sikula, pelatihan karyawan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana personal non-manajerial mempelajari kemampuan, prosedur, dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Dalam pelatihan diciptakan suatu lingkungan di mana para karyawan dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang spesifik yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kemudian, pelatihan biasanya berfokus pada penyediaan keterampilan-keterampilan khusus bagi karyawan sehingga langsung terpakai untuk pelaksanaan pekerjaannya dan membantu mereka mengoreksi kelemahan dalam kinerja mereka. The next. Yang B, pengertian pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan adalah proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani berbagai program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan, juga keterampilan yang baru. Arahannya lebih pada mempersiapkan karyawan sebagai individu untuk memegang tanggung jawab berbeda atau lebih besar. Pengembangan karyawan dimaksud untuk menyiapkan karyawan untuk memegang tanggung jawab pekerjaan di masa yang akan datang. Kalau pelatihan lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia perusahaan berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab saat ini. Kemudian,
Berbeda dengan pengembangan karyawan, sifatnya lebih formal. Pengembangan karyawan ini menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus disiapkan bagi kepentingan jabatan karyawan di masa yang akan mendatang. Baik, yang kedua, manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan bagi perusahaan antara lain adalah yang pertama, meningkatkan profitabilitas. Yang kedua, meningkatkan keahlian dan pengetahuan kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasi yang diakibatkan karena kesalahan operasional. Kemudian yang kelima, meningkatkan pengembangan organisasi. Baik, selanjutnya. Sedangkan manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan bagi individu antara lain. Yang pertama, membantu karyawan menyelesaikan masalah kerja yang mungkin timbul. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja individu. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan pengembangan dari individu. Yang keempat, membantu pekerja untuk membuat keputusan yang lebih baik, cepat, dan efisien. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Faisal Fahmi. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Akbar Jayadi yang telah menjelaskan tentang apa itu pengertian dari pelatihan, pengertian dan manfaat dari pelatihan dan pengembangan karyawan. Lalu kita lanjutkan materi selanjutnya, yakni dalam kali ini materi tentang kebutuhan dan tahapan pelatihan dan pengembangan karyawan akan dijelaskan oleh rekan kami Muhammad Rusdi. Kepada rekan kami Muhammad Rusdi, saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah SAW. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga ialah kebutuhan pelatihan dan pengembangan masyarakat. Yang pertama ialah evaluasi prestasi. Melakukan mentoring pada setiap karyawan dan hasilnya dibandingkan dengan standar prestasi ataupun target rekrutmen. Yang kedua ialah analisis persyaratan kerja. Organisasi perlu mengetahui kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang karyawan. Karena jika karyawan diserahi tugas atau pekerjaan, tetapi tidak memiliki keterampilan yang mendukung pekerjaan tersebut, maka karyawan tersebut membutuhkan pelatihan. Yang ketiga ialah analisis organisasi. Analisis organisasi ini bertujuan meninjau kembali apakah tujuan organisasi secara keseluruhan telah tercapai ataupun belum. Selanjutnya ialah yang keempat, yaitu survei sumber daya manusia ataupun survei SDM. Seluruh manajemen dan karyawan diminta menjelaskan masalah dan hambatan yang dihadapinya. Next. Yang keempat ialah tahapan-tahapan pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama ialah analisis kebutuhan. Ini merupakan suatu cara mencari tahu permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi di masa yang akan datang ataupun saat ini. Proses analisis ini, kebutuhan ini akan memberikan informasi kepada perusahaan mengenai jenis pelatihan atau pengembangan apakah yang dibutuhkan oleh pekerja guna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Yang kedua ialah penyusunan tujuan pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya yang C ialah program konteks. Merupakan daftar dari materi-materi yang akan disampaikan selama proses pelatihan dan pengembangan berlangsung. Dalam program konteks ini juga dijelaskan metode apa yang dipilih untuk menyampaikan materi tersebut. Yang keempat ialah evaluasi pelatihan dan pengembangan. Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan perlu dievaluasi untuk memastikan apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah dicapai atau tidak. Next. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami Saudara Muhammad Rusdi yang telah menjelaskan tentang kebutuhan dan tahapan dari pelatihan dan pengembangan karyawan.
Baik, selanjutnya yaitu metode pelatihan dan pengembangan karyawan dan pelatihan dan pengembangan karyawan dalam pandangan Islam dalam kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, metode pelatihan dan pengembangan karyawan. Berikut metode pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama adalah job instruction training atau on the job training. Artinya, pekerja langsung menerima proses pelatihan saat ia melakukan pekerjaannya. Lalu yang kedua adalah job rotation. Dalam metode ini mengharuskan pekerja yang sedang melakukan pelatihan berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Lalu yang ketiga adalah presentasi dan pembelajaran di kelas. Dalam metode ini, pekerja yang mengikuti pelatihan berada di dalam kelas dan trainer atau pelatih berperan sebagai orang yang memberikan materi di depan kelas. Lalu yang keempat adalah vestibule training. Dalam metode ini mirip seperti simulasi, sebuah area yang dibuat semirip mungkin dengan lokasi kerja yang digunakan sebagai tempat dilaksanakannya pelatihan dan pengembangan. Lalu selanjutnya ialah role playing and behavior modeling. Dalam metode ini pekerja diharuskan menjalani peran yang berbeda-beda. Lalu yang keenam adalah studi kasus, merupakan metode belajar yang menggambarkan sebuah situasi nyata di dalam perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu mentoring, merupakan metode pelatihan yang melibatkan seorang mentor, bisa atasan atau pekerja yang lebih senior, untuk memberikan pelatihan kepada bawahan atau pekerja yang lebih junior. Lalu selanjutnya ialah pelatihan dan pengembangan karyawan dalam pandangan Islam. Dalam khazanah pengetahuan Islam, secara formal tidak ditemukannya secara pasti pola pelatihan dan pembinaan karyawan di zaman Rasulullah. Dalam sejarah Islam, sejak zaman jahiliyah telah ada pengambilan budak sebagai buruh, membantu atau pekerja. Walaupun setelah zaman Islam perbudakan mulai dikurangi. Hal ini menandakan adanya tradisi pelatihan dan pembinaan dalam Islam. Ketika Islam datang, Rasulullah membawa sejumlah prinsip etika dalam melakukan perubahan radikal dalam memperlakukan pekerja dalam pekerjaan dan pendidikannya. Berdasarkan Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf atau ummi seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat ini jelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah dengan kebenaran yang dibawanya kepada kaum yang belum tahu membaca dan menulis pada waktu itu. Dan Rasul itu sendiri juga seorang ummi. Beliau tidak pernah belajar menulis dan membaca sejak kecil sampai wahyu turun, sehingga dia Rasul yang ummi dari kalangannya ummi. Lalu diturunkannya kepadanya wahyu ilahi sebagai ayat yang pertama yang diturunkan di Gua Hira, dimulai dengan ayat Iqra, artinya bacalah. Pada ayat pertama hingga alama bil qalam, alamal insan nama lam ya'lam, yang mengajar dengan memakai pena, mengajarkan kepada manusia barang yang tadinya belum ia ketahui. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan materi metode pelatihan dan pengembangan karyawan dan pelatihan dan pengembangan karyawan dalam pandangan Islam. Untuk sebelum kita menutup video ini, saya menyampaikan kesimpulan, yaitu pelatihan karyawan merupakan suatu proses pendidikan jangka pendek, merupakan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana personal non-manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, pengembangan karyawan merupakan proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan juga keterampilan baru. Lalu, banyak manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan bagi perusahaan maupun dari individu karyawan itu sendiri, seperti meningkatkan profitabilitas, meningkatkan keahlian dan pengetahuan kerja, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja individu, meningkatkan kepercayaan diri dan pengembangan dari individu dan sebagainya. Lalu ada beberapa tahapan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Ya, di antaranya yaitu analisis kebutuhan, penyusunan tujuan pelatihan dan pengembangan, program konten dan evaluasi pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, banyak macam metode dalam pelatihan pengembangan karyawan. Di antaranya job instruction training atau on the job training,
job rotation, presentasi dan pembelajaran di kelas, vestibule training, role playing and behavior modeling, studi kasus dan mentoring. Baik, terima kasih kepada semua yang telah menonton tayangan pada video ini. Kami selaku kelompok 5 terdiri dari saya Faisal Pamirambe, Muhammad Akbar Jayadi, dan Muhammad Rusti mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini, dan kami juga memohon maaf apabila terdapat ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Kami kelompok 5 undur diri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.